adik-adik sekolah minggu. Apa kabar? Senang berjumpa kembali dengan adik-adik sekolah minggu dan juga dengan kakak-kakak Fikar yang cantik, baik hati, dan rajin menabung. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, terlebih dahulu mari kita persiapkan diri kita dan tidak lupa untuk membawa Alkitabnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosiana ku memuji Tuhan, Hosiana ku tinggikan Yesus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosiana ku memuji Tuhan, Hosiana ku tinggikan Yesus. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kita berdoa di adik sekolah minggu, dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang masih dapat kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai peribadahan kami. Kiranya Tuhan berkati kami terkhusus adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Dan untuk lagu selanjutnya, kita menyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka kidung jemaat kita dari nomor 344, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Di dalam
Shalom untuk kita semua, adik-adik sekolah minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur Tuhan, di mana cinta kasih-Mu masih menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengarkan firman-Mu dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terkhusus Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berada di tempat-Mu ini, ataupun yang berada dimanapun mereka, biarlah kiranya Tuhan menyertai mereka, membuka setiap hati dan pikiran mereka, agar mereka boleh kiranya mendengarkan bahkan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan peribadahan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Amin. Shalom adik-adik terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai dengan ayat 28. Saya bacakan untuk kita semua. Adik-adik sekolah minggu, didengarkan baik-baik ya. Begini firman Tuhan. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, dengan tema kita pada minggu ini yaitu saling membantu dalam pelayanan. Kakak mau nanya, mengerti enggak dengan tema kita pada minggu ini? Kalau tidak mengerti, didengarkan baik-baik supaya nanti kita boleh mengetahui apa yang ingin disampaikan nats kita pada pagi hari ini di dalam peribadahan kita saat ini juga. Yaitu saling membantu dalam pelayanan. Berarti adik-adik sekolah minggu bukan hanya melakukan hal kebaikan di dalam gereja, tentu juga boleh melakukan pelayanan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, apa itu adik-adik? Biar kakak kasih tahu, yaitu adik-adik boleh membantu orang tua ketika orang tua memberikan suatu tugas yaitu menjaga adik. Adik-adik harus mau menjaga adiknya dengan baik, bukan membuat adiknya menangis. Kemudian ketika orang tua sedang memasak di dapur, boleh juga membantu orang tua yaitu mencuci ataupun menyapu rumah. Boleh dilakukan. Itulah suatu pelayanan yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan ketika kita juga di dalam pelayanan kita boleh membantu orang-orang di sekitar kita. Bahkan kalau di dalam gereja, pelayanan yang dimaksud yaitu saling membantu di dalam pelayanan, seperti adik-adik di sekolah minggu ketika nanti kita pulang, boleh kiranya merapikan kursi-kursi, membuang sampah ke tempatnya. Itulah yang ingin disampaikan nats kita pada pagi hari ini. Apalagi tadi kita sudah mendengarkan
yang dimana ada tokoh Apolos. Adik-adik tahu tadi bagaimana sikap Apolos di situ? Semua mendengarkan dan memperhatikan kan? Kalau semua mendengarkan dan memperhatikan, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu tadi kita telah tahu bahwa ternyata kehadiran Apolos yang pertama itu adalah memberikan teladan. Kemudian yang kedua, keteguhan dan kerendahan hati. Oleh karena itu adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut belajar dari sikap tauladan yang dilakukan oleh Apolos, yang dimana ketika dia menginjili bahkan memberitakan firman Tuhan, ia mengajarkan kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Dia memberikan kita contoh pada pagi hari ini yang dimana kita boleh menjadi seperti dia yang memiliki sikap keteladanan, keteguhan, dan kerendahan hati. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih dimanapun kita berada dan kapanpun itu, mari kita saling membantu di dalam pelayanan kita. Boleh kita menjadi orang yang berguna, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, adik-adik, sifat seperti Apolos perlu dimiliki setiap orang yang percaya. Bahkan dikatakan, bukan diri kita yang diutamakan, melainkan Kristus saja. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memahami pribadi Kristus dengan ajaran yang benar, agar iman dan kerohanian kita dapat bertumbuh dengan sehat. Demikian nats kita, bahkan yang mau disampaikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita tetap berserah kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memelihara kehidupan kita dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, jadilah menjadi anak-anak yang diinginkan oleh Tuhan, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Melalui tema kita pada pagi hari ini, yaitu sekali lagi kakak tekankan, yaitu marilah kita saling membantu di dalam pelayanan, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam rumah, bahkan di luar. Marilah kita menjadi orang yang berguna, berbuat kebaikan di sekitar kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami menjadi orang-orang yang berguna di tengah-tengah dunia ini Tuhan, bahkan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, kami terkhusus buat anak-anak-Mu, biarlah kiranya Tuhan Engkau memelihara setiap kehidupan mereka, menjadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau, bahkan memberikan kepintaran, kebijaksanaan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada anak-anak kami ini. Ya Allah, kami juga meminta kepadamu, biarlah kiranya senantiasa Tuhan menyertai kehidupan kami dimanapun kami berada. Ya Tuhan, kami juga meminta kepadamu, kami begitu banyak dosa, ampuni kami Tuhan, maafkan segala kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya Allah, kami biarlah kiranya Engkau menuntun jalan kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami semakin lebih baik. Terima kasih Yesus, terpuji, termulia Engkau ya Allah, kini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kami telah selesai beribadah. Amin. Dan untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, ayatnya yang pertama. Betapa indah harinya. Indahlah harinya, Yesus membawa
Oke, baiklah adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita tutup mata kita, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam Kristus Yesus, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu pada saat ini melalui ibadah sekolah minggu kami. Walaupun kami beribadah dari rumah, biarlah Tuhan yang menerima ibadah kami menjadi pujian dan persembahan dan dupa yang harum di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang tetap bertumbuh di dalam firman-Mu, anak-anak yang Tuhan kehendaki, dan anak-anak sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuntun dan ajarlah kami seluruh anak-anak sekolah minggu Tuhan untuk mendengar firman-Mu, untuk mendengar nasihat orang tua kami, sehingga kami semakin bertumbuh di dalam hikmat dan kebijaksanaan kepada Tuhan. Berkati orang tua kami Tuhan dimanapun berada pada saat ini, berikan mereka kesehatan, berikan umur yang panjang, dan berikan mereka rezeki supaya dapat untuk mendidik kami dan dapat untuk mengajari kami di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji dan termulialah Engkau Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat tahun baru dan selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.